Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Saputra, NPM 24781059 dari kelas MI 4B. Di sini saya akan mengkonfigurasikan sebuah topologi. Di sini sudah ada topologinya. Sudah ada sebuah topologinya. Di sini saya akan mengkonfigurasikan VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 dan memastikan antar VLAN ini dapat saling berkomunikasi. Kemudian di sini saya akan mengkonfigurasikan router ini menjadi DHCP agar komputer-komputer ini mendapatkan IP secara otomatis. Dan yang ketiga, memastikan semua komputer ini bisa saling berkomunikasi. Langsung saja kita konfigurasi ke routernya. Enable ft. Kita ubah dulu namanya, hostname router, kita buat namanya router 0 aja. Kemudian int gigabit ethernet 0/0. Kemudian no shutdown exit. Kemudian int 0/0 0.10. Kemudian encapsulation dot one key 10. Kemudian IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Kemudian exit. Kemudian int 0/0.20. Kemudian IP encapsulation dot one key 20. Kemudian IP address 192.168.20.1. exit. Kemudian int gigabit ethernet 0/0.30. Kemudian encapsulation dot one key 30. Kemudian IP addressnya 192.168.30.1.255.255.255.0. exit. Kemudian kita konfigurasi DHCP-nya. Langsung saja IP DHCP excluded address 192.168.10.1 192.168.10.10. Nah, kemudian yang kedua, IP dari DHCP exclude address 192.168.20.1. Kemudian di sininya 20.10. Kemudian yang ketiga, IP DHCP excluded address 192.168.30.1, kemudian 192.168.30.10. Kemudian IP DHCP pool VLAN 10 network 192.168.10.0 255.255.255.0
default root 192.168.10.1. Salah, seharusnya tadi default root ini nyatu, jadi default root default bentar. Oh, tadi cuma kurang script ternyata. Kemudian DNS server 8.8.8.8 exit. Kemudian untuk yang VLAN 20 networknya 192.168.20.0.255.255.0 enter. Kemudian default root 20.1 DNS server 8.8.8.8 exit. Kemudian untuk IP DHCP pool VLAN 30 networknya 192.168.30.255.255.255.0. Kemudian default rootnya 192.168.30.1. Kemudian DNS servernya sama, terus exit. Kemudian kita simpan, kita end write memory. Langkah selanjutnya kita konfigurasi ke VLAN 1, kemudian ke VLAN 2. Ini kita maksud saya tadi kita konfigurasi ke switch 1 ini, switch yang pertama. Kemudian ntar kita konfigurasi ke switch yang kedua. Enable ft, kita ubah dulu namanya jadi hostname switch 1. Kemudian VLAN 10, VLAN 10, kemudian name VLAN 10 exit. Kemudian VLAN 20 name VLAN 20 exit. Kemudian untuk VLAN yang 30 VLAN 30 name VLAN 30 exit. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat port aksesnya. Langsung saja int range fa 0/3 sampai 4 switch port access switch port mode access, kemudian switch akses VLAN 10 exit. Kemudian kita buat yang 5 sampai 6. Jadi int range fa 05 sampai 6 switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Karena 5 dan 6 ini ada di VLAN 20. Tadi kalau yang 3 sama 4 itu kan ada di VLAN 10. Exit. Kemudian di sini kita buat port terangnya, yaitu int fa 0/1, kemudian switch port mode terang exit.
Kemudian untuk ENT FA02 kita buat terang juga. Kemudian kita simpan, kita end write memory. Kemudian di sini kita konfigurasi switch yang kedua. Sebenarnya nggak jauh beda konfigurasinya sama yang pertama. And ft hostname switch hostname switch 2. Kemudian VLAN 10 name VLAN 10 exit. VLAN 20 name VLAN 20 exit. Kemudian VLAN 30 name VLAN 30 exit. Kemudian sama kita buat port aksesnya sini int range fa 0/2 sampai 3 switch port mode akses switch port akses VLAN 10 exit. Kemudian kita buat range yang 4 sampai 5 switch port mode akses dan switch akses VLAN 20 dan exit. Kemudian kita buat range yang 6 sampai 7. Jadi int range fa 6 sampai 7 switch port mode akses VLAN 30. Kemudian exit. Sama di sini kita buat port terangnya, port int range int fa 0/1. Kemudian switch port mode terang exit and write. Sini kita sudah selesai konfigurasinya. Untuk IP-nya di sini kan masih kosong nih. Nah, di sini kita langsung saja kita buat DHCP di sini DHCP. Nah, dia langsung muncul IP-nya. Kita lakukan hal yang sama ke setiap PC ataupun komputer yang ada di topologi ini. Kita buat DHCP semua masing-masing komputer. Ini hasil dari konfigurasi kita di awal tadi yang di router yang DHCP. Jadi gunanya DHCP itu untuk memberikan IP ke
PC secara otomatis. Jadi kalau misal di sebuah jaringan ataupun sebuah ruangan yang memiliki komputer banyak, kan nggak mungkin tuh kita mau ngetik satu-satu. Nah, kita buat IP-nya DHCP, jadi dia langsung dapatkan IP secara otomatis. Kemudian di sini kita akan melakukan tes apakah VLAN ini saling terhubung ataupun komputer ataupun PC ini dapat saling berkomunikasi. Kita langsung coba aja. Ini dari PC 0 ke PC 3 yang ada di VLAN 20. Di sini saya sudah kita coba lagi. membuat topologinya seperti ini. Sukses. Artinya VLAN 10 dan VLAN 20 saling terhubung. Kita coba dari PC 0 ke PC 9 yang ada di VLAN 30. Gimana? Kita coba lagi. Buat sukses. Artinya VLAN 10 saling terhubung dan dapat saling komunikasi ke VLAN 30. Kemudian dari PC 3 di VLAN 20, kita coba tes ke PC 8 yang ada VLAN 30. Coba lagi. Sukses. Artinya PC VLAN 1 yang ada di VLAN 20 saling terhubung dan dapat berkomunikasi ke PC 8 yang ada di VLAN 30. Kemudian kita coba sebaliknya, apakah saling terhubung. Sukses. Kita coba VLAN yang kedua, dari VLAN 10 ke PC 8 yang ada di VLAN 30. Sukses. Artinya VLAN yang kedua ini saling terhubung ke VLAN 30. Coba ulang. Sukses. Nah, segitu aja konfigurasi hari ini. Di sini kita berhasil menghubungkan VLAN dan memastikan antar VLAN ini bisa saling komunikasi. Dan di sini juga kita berhasil untuk mengkonfigurasikan sebuah DHCP. Dan di sini juga kita berhasil membuat komputer dan PC ini saling terhubung dan dapat berkomunikasi. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.